jendelanya ketika dibuka semakin berputar. Teguran dari Allah supaya Pak, pejamkan matamu, tutup jendela duniamu. Ketika gelap berkurang pusingnya. Gelap adalah akhirat sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Siang untuk makanan, malam untuk pakaian. Siang untuk dunia, malam untuk akhirat. Makanya ketika memejamkan mata, pusingnya berkurang bagi orang-orang vertigo. So, orang-orang vertigo kalau buka mata pusing nggak? Kalau lagi kambuh vertigonya, membuka mata ruangannya berputar nggak? Bahkan sampai muntah, sampai mual. Begitulah hinanya dunia. Dunia adalah penjara bagi orang-orang beriman. Maka orang kalau sudah kecintaan dunianya berlebih, so dunia akan menghinakan dirinya. Dunia itu bau, dunia itu kotor. Itulah kenapa orang vertigo ketika membuka mata terus-menerus pusing sampai muntah. Ini bukti teman-teman. Jadi apa yang terjadi pada diri kita tidak ada yang kebetulan. Tidak ada. So, dari kelalaian itu, keinginan, harapan, angan-angan itu akhirnya berbuah jadi kelalaian. So, orang vertigo, ingat-ingat kembali kalau lagi nguap kayak gimana? Nguapnya begitu lebar, nguap saking lalai. Orang kalau lagi lalai pasti nguapnya lebar banget. Ini jadi perenungan untuk diri kita ya. Ciri-ciri orang kalau lagi lalai, nguapnya lebar. Nguap lebar itu nggak boleh teman-teman. Nguap lebar itu nggak boleh. Makanya karena Rasulullah bersabda ya, Rasulullah bersabda ketika sedang nguap itu tutup mulutnya. Karena ketika dibuka mulutnya setan itu masuk. Bukan hanya setan teman-teman. So, kalau orang nguapnya begitu lebar, bunyi klik pada pada dalam telinganya. So, teman-teman ingat-ingat pernah nggak nguap lagi lebar-lebarnya nguap, tiba-tiba di telinga bunyi klik, klik gitu, bunyi petik-petik gitu. Pernah nggak kayak gitu? Nah, bunyi kliknya itu adalah angin masuk ke dalam telinga dan terkunci. Dia tidak bisa keluar lagi. Sehingga anginnya makin banyak di dalam telinga. Inilah salah satu penyebab penyakit vertigo secara medis. Sok tanya ke dokter, dok, benar atau tidak? Penyakit vertigo itu disebabkan karena adanya sumbatan angin pada telinga. Tanya ke dokter kalau nggak percaya. Ya, semakin banyak sumbatan angin pada di telinga, akhirnya menjadikan penyakit vertigo. Ya, jadi penyakit vertigo bagaimana mungkin mau sembuh kalau hanya mengandalkan obat-obatan? Sedangkan pola pikirnya dunia, semakin sakit, gimana aku gini kalau lagi sakit? Barakallah rumah makan Ihsan. Ya. Apapun yang dirasakan lagi sakit aja obsesinya dunia. Kalau aku sakit gini nanti anak aku gimana? Nanti aku uangnya gimana? Aku bisa dapat uang dari mana? Lagi susah kayak gini malah sakit. Sok. Kebanyakan orang vertigo kan seperti itu. Kebanyakan berarti tidak semua ya teman-teman ya. Kebanyakan berarti tidak semua. Nah, terus orang-orang yang terkena penyakit vertigo, bagaimana mungkin kalau mau sembuh kalau hanya mengandalkan obat-obatan, sedangkan dalam hatinya masih dipenuhi keinginan, harapan, angan-angan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan perkara dunia, terus lagi sakit, masih sibuk masih bisa-bisanya gitu ngomongin orang beli apa gitu. Lagi sakit ada tetangga beli kulkas, dah diomongin. Nah, ini kalau yang udah parah nih vertigonya nih. Kalau yang udah parah vertigonya seperti itu. Nah, dari situlah datanya vertigo teman-teman. Matanya terlalu dibuka untuk melihat perkara dunia. Itulah kenapa ketika membuka mata dibuatlah berputar dunianya. Karena selama ini hanya memikirkan perkara dunia saja. Dunia saja obsesinya, maka terjadilah vertigo. Ya. Lantas bagaimana jalan sembuh dari penyakit vertigo? Yuk, mohon ampun kepada Allah akan adanya keinginan, harapan, angan-angan dunia yang melalaikan. Lalu latih diri kita untuk apa? Hempaskan sifat-sifat seperti itu. Tinggalkan sifat-sifat seperti itu. Keluarkan sifat-sifat seperti itu. Jangan lagi apa-apa dunia. Jangan terlalu banyak keinginan dunia, harapan, angan-angan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Jangan terlalu banyak perkara itu. Jangan terlalu banyak dan luruskan tauhidmu, luruskan ibadahmu, luruskan niat ibadahmu. Sholat, niatnya pengen rezeki lancar, barokallah. Zikir ini, wirid ini, sholawat ini, pengen hutang lunas. Bagaimana tauhidnya akan lurus? Nah, orang ketika tauhidnya lurus, ingat, tauhid adalah simbolnya apa? Dengan jari telunjuk. Cukup jari telunjuknya saja diawali dari sebuah kesadaran akan kesalahan, jari telunjuknya tempel di belakang telinga, sembuh vertigonya teman-teman.
Jari telunjuk adalah salah satu jari yang senantiasa kita pakai untuk bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan minimal satu hari 9 kali minimal. 9 kali kita bersyahadat. 9 kali kita angkat telunjuk kita. Ketika tauhid kita lurus, jari kita itu bisa menjadi perantara sembuh berbagai macam penyakit. Ya. So, ketika teman-teman yang terkena penyakit vertigo, tempelkan jari telunjuk kita di antara garis rambut dan kulit. Tempelkan di sini. Tempelkan di sini, ikuti garisnya. Begitu di depan telinga, tekan dan ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tarik. Seketika teman-teman, kepala kita bagian sini, badan kita bagian sini langsung enteng dan hangat, bahkan keluar keringat. Kalau nggak percaya buktikan. Begitupun yang sebelahnya, ya. Garis antara rambut dan kulit, ikuti garisnya. Begitu di depan telinga, tekan, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. So, kepala ini langsung enteng, badan sini langsung enteng, bahkan keluar keringat. Kalau nggak percaya buktikan. Ya, kalau nggak percaya buktikan. Makanya Pak, sembuh itu sebetulnya mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Bagi siapa? Bagi yang mau. Mau ngapain? Mau sadar akan dosanya, mau sadar akan kesalahannya, mau berubah memperbaiki kesalahannya. Pasti sembuhnya mudah, pasti. Kenapa saya sampai saya yakin itu? Karena saya menghadapi orang sakit itu bukan 1-2 orang. Ribuan, mungkin puluhan ribu manusia sakit yang pernah saya hadapi. Jadi dari hal itu aja, makanya hafal mana orang yang bakalan cepat sembuh, mana orang bakalan lama sembuh. Terlihat dari apa? Kesungguhannya dalam mengingat kesalahan, kesungguhannya dalam memperbaiki kesalahan, kesungguhannya dalam bertaubat. Yang bersungguh-sungguh cepat sembuhnya. Ya. Karena setiap hari banyak pasien yang datang ke tempat kami, bahkan udah nggak kehitung lah berapa banyak jumlah orang yang kami tangani. Dan dari hal itu bisa ketahuan teman-teman. Karena saking seringnya melihat orang-orang sakit, jadi paham ini orang bakalan cepat sembuh. Nah, orang seperti ini biasanya lama sembuhnya. Dari mana taunya? Ketika bersungguh-sungguh dalam mengakui kesalahannya, bersungguh-sungguh dalam memperbaiki kesalahannya, bersungguh-sungguh dalam taubatnya, pasti cepat sembuhnya. Pasti cepat sembuhnya. Tapi kalau dikasih nasihat akan kesalahan, dikasih nasihat akan perilaku, akan perbuatan, akan dosa-dosanya, selalu mengelak, merasa nggak terima, merasa itu bukan saya, merasa nggak terima, merasa seakan-akan di roasting dan lain sebagainya, ya udah, teman-teman. Ya, jadi sebetulnya sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis bagi yang mau. Karena di Al-Quran juga disebutkan, surga itu bagi yang mau melakukan ketaatan, mau melakukan kebaikan, mau bertaubat, bagi yang mau. Emang ada yang nggak mau? Banyak. Orang lagi sakit disuruh tobat, banyak yang nggak mau. Masalah lagi rumit, masalah rumah tangga lagi rumit, masalah ekonomi lagi sulit, disuruh tobat, nggak mau, banyak. Banyak teman-teman. Makanya surga itu bagi yang mau. Jadi teman-teman ya, sembuh pun bagi yang mau. Bagi yang mau teman-teman. Mau nggak teman-teman? Mendapatkan sembuh yang mudah, sembuh yang murah, bahkan gratis. Mau nggak? Mau nggak? Kan ditawarin sama Allah bagi yang mau. Mau nggak dapat sembuh yang mudah, dapat sembuh yang murah, dapat sembuh yang gratis? Kalau mau, ayo awali dengan akui kesalahan, awali dengan taubat. Karena sembuh itu bukan mencari obat, sembuh itu taubat. Sembuh itu bukan cari obat, sembuh itu perbaiki kesalahan. Karena Rasulullah sendiri yang bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Adanya sakit karena adanya dosa. Bahkan disindir dengan kalimat yang sangat halus. Bahkan rasa sakitnya tertusuk duri, penyebabnya dosa. Apalagi rasa sakit asam lambung, vertigo, stroke, saraf kejepit. Saraf kejepit, kemudian ada rasa sakit lagi, diare, sakit macam-macam dah. Rasa sakitnya tertusuk duri saja penyebabnya dosa.
apalagi rasa sakit yang lain. Tuh teman-teman, ya. Waalaikumsalam Ibu Hamidah. Apalagi penyakit yang lain, udah pasti penyebabnya dosa. Gerbang dari dosa adalah sifat perilaku perbuatan kita. Maka bagi siapapun yang sedang sakit, ayo perbaiki sifatnya, perbaiki perilakunya, perbaiki perbuatannya. Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita cari obat. Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah sedang berpesan, nyuruh kita taubat. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bukan disuruh nyari obat, tapi disuruh untuk taubat. Nah, jarang orang sakit taubat, itu jarang. Kebanyakan orang sakit cari obat, bukan taubat. Makanya sakitnya lama nggak sembuh-sembuh. Sekalinya minum obat hanya berkurang sensasi sakitnya saja. Ya, sekalinya minum obat hanya berkurang sensasi sakitnya aja. Sembuh nggak? Enggak. Nanti kambuh lagi, nanti sakit lagi. Gitu, teman-teman. Ya. Alhamdulillah. Allah tidak peduli dengan dosa kita sebanyak apapun. Karena ampunan Allah lebih besar daripada murkanya. Lebih dulu daripada murkanya. Dosa kita sebesar apapun, Allah siap mengampuninya. Bagi siapa? Bagi yang mau. Mau siapa? Mau bertaubat. Makanya hayu teman-teman. Yuk sama-sama yuk. Kita perbaiki diri kita tata hati kita, dan perbanyaklah istighfar memohon ampun kepadanya. Ya. Gitu teman-teman. Jadi Allah titipkan kepada kita penyakit itu, Allah bukan sedang nyuruh kita cari obat. Melainkan Allah berpesan kepada diri kita, taubat. Taubat. So, teman-teman hanya mendengarkan saja live-nya setiap pagi, mendengarkan saran-sarannya, mendengarkan solusi-solusinya. So, tanpa harus ketemu dengan saya, teman-teman cukup ikhtiarkan di rumah, istiqomahkan dengan apa yang teman-teman dapatkan, sembuh kok penyakitnya. Ada nggak yang udah sembuh di sini? Belum ketemu dengan saya, kemudian hanya ngikutin live-nya, ikutin sarannya, ikutin nasihatnya, praktekin apa yang diajarkan, sembuh nggak penyakitnya? Allah sembuhkan nggak penyakitnya? Ada? Alhamdulillah ya. Allah maha baik. Allah maha baik. Ini bukti sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Bagi siapa? Bagi yang mau. Tanpa harus keluar kota, tanpa harus keluar negeri, tanpa harus keluar biaya. Cukup diem di dalam rumah, ikuti saran dan nasihatnya yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Karena itulah pedoman hidup kita. Sebaik-baik solusi, sebaik-baik nasihat, sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik obat adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi kita. Tinggal ikuti aja apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah, ikuti saja. Gak mungkin Allah dan Rasulullah khianat dengan janjinya. Gak mungkin. Gak mungkin berbohong dengan firman dan sabdanya. Gak mungkin. Tuh teman-teman. Tuh ya. Makanya hayu. Jika teman-teman merasa room ini bermanfaat. Teman-teman merasa room ini bermanfaat. Yuk. Tebarkan benih-benih kebaikan ini. Kita support dakwahnya. Supaya semakin tinggi cahayanya. Semakin luas manfaatnya. Semakin banyak yang mendapatkan manfaat, semakin banyak orang yang tersehatkan, orang yang terwaraskan, orang yang terselamatkan. Ketika ternyata semakin banyak orang yang disehatkan, orang yang diwaraskan, ternyata kita sebagai perantaranya, maka kebaikan itu akan terus mengalir pada diri kita. Maka yuk tebarkan benih-benih kebaikan. Tebarkan kepada saudara kita, kepada keluarga kita, kepada teman kita. Niatkan, ya Allah, jadilah ini perantara yang baik bagi orang-orang yang saya bagikan. Ya Allah, jadikanlah ini perantara hidayah bagi orang-orang yang saya bagikan. Yuk, tebarkan benih-benih kebaikan ini. So, zaman sekarang beramal banyak mudah. Menebar kebaikan, diniatkan untuk kebaikan, itu aja bisa jadi amal. Lewat perantara yang teman-teman bagikan, orang jadi pada sadar akan dosanya, sadar akan kesalahannya, banyak yang sembuh dari penyakitnya. Ketika teman-teman jadi perantaranya, maka ngalir terus tuh pahalanya. Tuh teman-teman, yuk, itulah salah satu investasi amal yang paling mudah. Itu teman-teman, ya. Ketika bersedekah dengan Al-Quran, luar biasa bagusnya, luar biasa baiknya. Namun ketika belum mampu beli Al-Quran, apakah hanya dengan Al-Quran? Enggak.
Karena menebarkan isinya Al-Quran itu juga sama saja kita menebarkan Al-Quran. Karena insya Allah solusi yang disampaikan di room ini, nasihat yang disampaikan di room ini, semuanya insya Allah bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita. Jadi sama saja dong kita sedang menebar Al-Quran. Sama saja kita sedang menebar hadis-hadis Rasulullah. Sama saja kita sedang memberi pesan. Sebagaimana firman Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Teman-teman pasti tahu kan ayat itu? Selama ini hanya sibuk dibaca, tapi nggak tahu isinya apa. Nah inilah yang didakwahkan, yang disampaikan di room ini adalah pesan dari laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tetap dikasih ketenangan oleh Allah. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu teman-teman. Ya. Makanya kalau di room ini mau baca apapun silahkan, mau wirid apapun silahkan, tetap luruskan niat. Apa yang menjadi pesannya kerjakan. Bukan hanya dibaca berulang-ulang ayatnya, pesannya nggak dikerjakan. Orang dikasih pesan dibaca doang, pesannya nggak dikerjakan, sebel nantinya teman-teman. Ibarat kata teman-teman lagi LDR-an nih dengan pasangan. Pasangan kirim pesan, halo sayang, udah makan belum? Gitu misal nih, kamu lagi apa? Yuk jangan lupa sholat ya. Cuma dibaca doang pesannya. Istriku pasanganku sangat perhatian. Dia mengingatkan aku lagi ngapain. Bahkan mengingatkan aku udah sholat apa belum. Cuma senang doang membacanya, tapi nggak dikerjakan pesannya. Suatu hari dapat pesan lagi dari pasangannya. Istriku sayang, nanti aku pulang. Jam 8, jangan lupa kamu masak. Jam 10 nanti jemput aku di bandara. Seneng banget. Dibaca istriku, nanti aku pulang. Jam 8 jangan lupa masak. Jam 10 jangan lupa dijemput. Dibaca berulang-ulang. Tapi nggak dijalanin. Begitu suaminya pulang, jam 8 belum masak, jam 10 nggak dijemput. Ya ini, kalau hanya sibuk membacanya tanpa mengerjakan isinya, ya akhirnya apa? Yang ngasih pesan kecewa. Tuh teman-teman, yang ngasih pesan sebel. Erda ini bocah dikasih pesan bukannya dikerjakan, cuma dibaca doang pesannya. Itu teman-teman. Ya, ada nggak di sini yang seperti itu? Ya, dikasih pesan sama Allah supaya dikerjakan pesannya, dibaca doang pesannya, dikerjakan kagak. Sekalinya nggak terkabul, nyalahin amalan ini nggak top chair. Dah. Ada nggak yang kayak gitu? Amalan ini nggak top chair. Yang disalahkan amalannya. Salah siapa? Membaca tanpa memaknai, membaca tanpa mengamalkan, membaca tanpa mengerjakan. Salah sendiri. Ada yang bilang baca ayat 1000 dinar, nanti bakalan rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Dibaca doang. Wa may yattaqilla yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli shay'in qadra wa may yattaqilla yaj'alhu makhraja. Dibaca doang. Isi ayatnya nggak dikerjakan. Ya bagaimana mungkin akan datang kemudahan dari arah yang tidak disangka-sangka? Padahal pesannya Allah berpesan, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan jalan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Tawakalnya kagak dilakuin, pesannya doang dibaca berulang-ulang. Pesannya doang dibaca berulang-ulang, isinya kagak dikerjakan. Ya gimana mau datang pertolongan yang di arah dari arah yang tidak disangka-sangka? Ya, itu ya teman-teman ya. Ustaz, saya capek, belum membaik, anxiety, sembuh, kambuh terus. Ya iyalah, penyakit tidak akan sembuh ketika kitanya sendiri tidak mau menyembuhkan diri. Ya, 90% penyakit yang datang ke tempat kami, orang yang sakit datang ke tempat kami, itu penyakitnya anxiety. Jadi saya tuh paham betul dengan orang-orang anxiety. Karena saya juga mantan. Gitu, saya juga mantan anxiety. Sebelum saya berhijrah, dulu tuh saya anxiety.
Ya, bahkan kemarin yang dari mana Palembang itu pasien dengan nomor 15.720 sekian yang anxiety. Tuh, jadi kemarin saya sampaikan juga ke orangnya 15.700 sekian. Tuh teman-teman, baik yang offline maupun yang online. Jadi setiap pasien itu kan selalu ditulis ya dalam HP, jadi tahu. Makanya paham banget sama orang anxiety. Paham banget. Anxiety itu penyakit yang butuh perjuangan untuk mendapatkan kesembuhannya. Butuh perjuangan. Karena anxiety itu bukan penyakit jasad yang harus diobatin. Ya, penyakit anxiety itu adalah penyakit ruhani yang harus diobatin. Maka kadang suka aneh kepada orang-orang anxiety, dikasih nasihat yang sudah sembuh nggak percaya, dikasih nasihat dari dokter nggak dipercaya, tapi dikasih nasihat sama orang pintar percaya. Dikasih nasihat nih dari orang gini-gini nggak dipercaya. Ya, dikasih sembuh nih dari dokter, solusinya seperti ini nggak dipercaya. Ya, namun kalau dikasih nasihat dari orang pintar, wah sakit kamu gara-gara santet sihir guna-guna, adanya jin nasab, adanya buhul dalam perut, adanya setan dalam perut, adanya jin dalam perut, yang kayak begituan dipercaya. Gimana mau sembuh kalau percayanya dengan yang kayak gituan? Bagaimana mau sembuh kalau percayanya sama yang begituan? Anxiety itu gangguan kecemasan. Ya, gangguan kecemasan. Ya kemarin ya ada pasiennya dari Palembang. Subhanallah, beliau begitu anxiety, beliau sadar. Oh iya, ini penyakit bukan penyakit medis. Ini penyakit adalah penyakit rohani. Beliau datang ke psikiater. Itu salah satu langkah yang benar. Daripada datang ke orang pintar, sakit. Ya, ini adalah persaingan bisnis. Ada orang yang gak suka sama kamu. Dia ngirim santet sihir guna-guna. Dah, zaman now guys. Masih percaya sama begituan. Ya. Janganlah. Yuk waras yuk, waras yuk. Alhamdulillah saya mantan sakit kanker rahim dan panik attack. Sekarang sudah sembuh atas semua syarat. Alhamdulillah, Allah Maha Baik. Allah Maha Baik. Ya, Ibu udah ketemu saya belum? Belum ya? Belum kan? Nah ini bukti teman-teman. Sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Bagi siapa? Bagi yang mau. Ya, sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Bagi siapa? Bagi yang mau. Ya, ya teman-teman ya. Nih, alhamdulillah saya mantan sakit kanker rahim dan panik attack. Alhamdulillah sembuh. Ya, makanya teman-teman hanya dengan ngikutin saran saja, praktekin sarannya, kerjakan sarannya. Insya Allah apa yang menjadi penyakit teman-teman, insya Allah mendapatkan sembuh yang berkah dari Allah. Bahkan sembuhnya bukan hanya sembuh jasad, insya Allah sembuhnya juga sembuh rohani. Ya, belum ketemu ya, belum ketemu tapi alhamdulillah udah sembuh, alhamdulillah. Allah Maha Baik. Allah Maha Baik. Allah Maha Baik. Ya Allah Maha Baik. Makanya ayo teman-teman yang ada di room ini istiqomah dalam kebaikan dengan saran-saran yang diajarkan di room ini. Insya Allah teman-teman sembuh. Gak ada sembuh yang sulit, itu gak ada. Kenapa? Allah sesuai prasangka hambanya. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Sulit bagi siapa? Bagi yang gak mau berubah. Yang gak mau berubah sulit. Yang gak mau mengakui kesalahan sulit. Yang gak mau introspeksi diri sulit. Tapi kalau mau berubah, mau introspeksi diri, sembuh insya Allah teman-teman. Ya. Ya seperti itu ya. Makanya hayu belajar sedikit demi sedikit, mulai ditata, mulai diatur. Pak Ustadz, bagaimana untuk menghilangkan trauma masa lalu? Maafkan. Maafkan. Traumanya apa dulu nih? Ya, traumanya apa dulu dengan sebuah kejadian? Maafkan. Dan doakan kebaikan bagi kisah itu. Ya, misal trauma ditinggal kekasih, trauma ditinggal orang, atau trauma di apapun itu, belajar maafkan. Apalagi sebelum tidur ya. Ya Allah, Engkaulah Rob yang maha meminjamkan jasad ini untuk hidup. Engkau jadikan jasad ini wadah untuk hamba hidup. Hamba mohon ya Allah,
bersihkan jasad ini, bersihkan jiwa, hati, dan rohani hamba dari sampah-sampah di masa lalu. Sob, mau tidur doa kayak gitu aja. Mohon kepada Allah agar dibersihkan dari sampah-sampah masa lalu. Itu bisa teman-teman. Apalagi teman-teman sambil sambil lakukan zikir nafas. Bagaimana zikir nafas itu? Teman-teman buka aja di profil saya. Oh, di profil ini belum. Di Ibnu Sina satunya lagi. Nanti ada link YouTube saya tuh. Nah, link YouTube saya itu nanti ada terapi zikir nafas. Teman-teman dengarkan terapi itu pakai headset, dengarkan sebelum tidur. Ya. Nanti pelan-pelan akan hilang tuh trauma masa lalu. Itu teman-teman, jangan tempatkan kebahagiaan kita pada orang lain. Jangan, rugi atau udah hidup cuma sekali, bahagia ditempatkan pada orang lain. Jangan tempatkan kebahagiaan pada keadaan. Bahagia itu milik kita. Bahagia adalah hak kita. Bahagia adalah milik hati kita. Yuk, jangan tempatkan kebahagiaan pada orang lain, kecewa nanti. Yuk, hidup cuma sekali, jadilah orang yang merdeka. Ya memang gak mudah, betul gak mudah, karena butuh perjuangan. So, tinggal buka aja di YT, ya teman-teman tulis aja Ibnu Sina Channel. Nah nanti teman-teman cari tuh video tentang zikir nafas, terapi zikir nafas. Nah itu dengarkan pakai headset, usahakan dengarkan sebelum tidur. Ya sebelum tidur lah, usahakan pakai headset ya, usahakan pakai headset. Itu insya Allah dengan seperti itu segala masalah di masa lalu terhempaskan teman-teman. Karena kita harus bisa mengeliminasi satu persatu kisah-kisah buruk kita di masa lalu. Dengan cara apa? Akui kesalahan, berjanji tidak mengulanginya lagi, dan memohon ampun kepada Allah. Dan mohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, ngolah pemilik hati ini ya Allah. Bantu hamba ya Allah untuk tidak mengizinkan apapun selain daripadamu untuk menetap dalam hati ini. Udah. Jadi kita mohon kepada Allah. Ya Allah, ngolah pemilik hati ini. Bantulah hamba ya Allah untuk melepas apapun yang menetap dalam hati ini. Dan janganlah engkau izinkan selain daripadamu yang menetap dalam hati ini. Jadi kita mohon kepada Allah agar hati ini cukup Allah saja. Kisah-kisah di masa lalu jangan diizinkan masuk lagi. Dah, nanti bahagia teman-teman. Yuk move on yuk. Move on yuk. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, iya, akun yang kemarin kena pelanggaran teman-teman. Akun yang kemarin kena pelanggaran, makanya saya pakai akun yang baru. Ya karena dakwah lewat sosial media, apalagi dakwahnya dengan membawa kesembuhan dan kesehatan, itu pasti banyak sekali pertentangannya. Karena yang kita hadapi adalah sebuah kekuatan yang sangat besar di bumi ini yang mengendalikan manusia dengan caranya, yaitu kekuatan farmasi. Makanya bertentangan dengan farmasi jadinya seperti itu. Ya, tapi tidak akan tidak akan melemahkan semangat, tetap akan berdakwah lewat jalan kesehatan dan kesembuhan. Itu seperti itu teman-teman. Ya, supaya cepat terlepas dari amanah di bank. Bagaimana solusinya? Taubat. 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 Ya Allah, hamba mohon ampunanmu ya Allah. Ampuni dosa-dosa riba hamba. Ampuni segala kesalahan dan kelalaian hamba. Hamba bertobat darimu ya Allah dari perkara riba. Dan hamba mohon ya Allah, bantulah hamba ya Allah untuk menyelesaikan sisanya. Dah, yang penting tobat dulu. Jangan tobat nunggu lunas. Belum tentu nyawa kita sampai pada lunas. Tobat segera mungkin. Sisanya udah bukan riba lagi. Tobatnya disegerakan, sisanya bukan riba lagi. Tuh teman-teman. Jadi tobatnya jangan nunggu lunas baru tobat. Jangan. Tobat sekarang. Diberikan kemudahan sisanya. Dan jangan pula tobat supaya gampang lunasinya. Jangan kayak gitu. Tobat itu atas kesadaran karena takut dengan azab Allah. Bagi orang-orang yang masih beralibi, kalau nggak kayak gitu ya saya nggak punya duit. Kalau nggak kayak gitu gimana mau ini? Kalau nggak kayak gitu gimana mau itu? Nah ini teman-teman. Apakah satu ayat Allah belum cukup untuk menjawab pertanyaan itu?
Jangan kau mendekati riba. Ya, mendekati saja tidak boleh. Itu sama saja engkau menentang aku berperang. Itu kata Allah. Sama saja menentang perang dengan Allah. Emang bisa menang. Makanya mau alasan apapun gak ada alasannya. Riba ya riba, dosa ya dosa. Dah, itu aja teman-teman. Makanya sekarang adalah apa? Yuk mohon ampun kepada Allah untuk tidak ngulangi lagi. Berjanji untuk tidak ngulangi lagi. Nah, buktikan janji itu. Nanti ketika benar-benar kedesak, gak punya duit, ada tawaran dari Mekar, ada tawaran dari Bank Harian, ada tawaran dari bank-bank yang lain, jangan dipedulikan, udah berpegang teguh dengan taubatnya. Pasti teman-teman, pasti. Ya sama, namanya orang taubat kan udah telanjur. Ya, di sini kan sama, namanya taubat kan udah telanjur ngambil, ya udah taubat sekarang, jangan ngulangin lagi. Tuh teman-teman, itu tips ya. Alhamdulillah ya, ada kisah nyata yang dialami oleh jamaah kami yang di sini. Jadi beliau itu dulunya termasuk susah hidupnya, sulit hidupnya, bahkan sebagai tukang cangkul teman-teman. Ya, sebagai tukang cangkul yang dimintai tolong oleh orang-orang untuk membantu mencangkul sawahnya. Ya, ini kisah nyata teman-teman jamaah kami. Awalnya sebagai tukang cangkul. Nah, kerja harian sebagai buruh tani. Kemudian beliau punya basic bikin gypsum. Tahu gypsum teman-teman? Itu buat atap. Punya basic bisa bikin apa? Bisa mencetak gypsum gitu. Karena mencetak gypsum ini kan ilmu yang tidak mudah ya. Kemudian karena dia merasa nggak punya modal, akhirnya dia pinjamlah sama bank. Berawal dari sebuah bangunan ukuran 3x4 usaha gypsumnya. Yang penting bisa buat nyetak dan menggantungkan gypsumnya. Kemudian ada titik di mana usahanya bukan berkembang, malah diambang kebangkrutan. Hutang makin nambah, kesulitan, rumah tangga makin gak karuan, bahkan berdampak pada istri dan anak-anaknya. Sampai ada titik di mana saat itu saya baru pertama kali pulang merantau kalau nggak salah. Nah, saya pulang, saya pengen sedikit pulang majelis. Setelah pulang mondok, pulang ngaji, saya ingin sedikit merenovasi rumah saya untuk nyaman dijadikan majelis, rumah orang tua. Belilah gypsum di orang tersebut. Nah, orangnya begitu melihat saya, langsung penasaran, intinya pengen kenal. Begitu kenal, lewat perantara orang lain kenalnya. Akhirnya datanglah malam Ahad, ikut kajian, ikut rutinan. Nah, akhirnya beliau menanyakan, saya sedang terlilit dengan hutang. Saya ingin keluar dari masalah ini. Bagaimana caranya? Sedangkan hutangnya masih banyak. Saya hanya menyampaikan, sesali kejadian itu. Sesali transaksi riba itu. Akui kesalahan kita kepada Allah, bertobat, mohon ampun kepada Allah, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Akhirnya saat itu juga orangnya bertobat. Orangnya bahkan berikrar, tidak akan saya menyentuh lagi dengan perkara riba. Subhanallah teman-teman. Setelah kejadian itu, beliau makin istiqomah ibadahnya, makin istiqomah datang ke majelis, dan pertolongan Allah sangat luar biasa. Diberikan kemudahan dalam melunasi sisa hutangnya, bahkan beliau menjaga betul yang namanya hal itu. Sampai akhirnya beliau karena mengikuti majelis ya, jadi setiap kali ada masjid, ada musola, bangunan, itu beliau menyuplainya tanpa perhitungan, menyuplainya terus. Yang dulunya hanya berukuran 3x4, sekarang sudah punya toko material, sudah punya furnitur, bahkan udah punya pertanian di masalah rempah-rempah apa itu saya lupa namanya. Itu berawal dari ukuran 3x4, berpegang teguh dengan hukum Allah. Belajar jadi orang yang baik sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Menjaga itu semuanya. Yang hanya ukuran 3x4 bahkan diambang bangkrut. Begitu bertobat diberikan kemudahan untuk melunasinya. Bahkan yang tadinya bukan hanya bangunan atau jualan gypsum yang ukuran 3x4 sekarang udah melebar tempatnya teman-teman.
udah jadi toko material, toko besi, udah jadi apa furnitur kayu itu udah besar sekali tempatnya dan terkenal di mana-mana, harganya paling murah, orangnya paling baik, orangnya paling jujur. Bahkan ketika ada orang hutang, ya udah, kalau orangnya nggak ingat ya udah gitu. Itu luar biasa teman-teman. Sok atuh dah dipraktekin sama yang lain, ikuti aja saran-sarannya, insya Allah teman-teman, insya Allah ya. Gitu ya, makanya bismillah ya teman-teman ya. Udah, nggak usah, saya udah terlanjur, oh udah dulu, oh udah ini, tapi sisanya masih banyak, nggak usah dipeduliin, mau sisanya masih banyak, kayak mau apa, kayak kedepankan taubatnya. Jangan nunggu lunas baru bertaubat, belum tentu usia kita nyampai lunas. Tobat segera, yuk pasti diberikan kemudahan sisanya. Bukan hanya kemudahan, pertolongan. Pertolongan, kan jelas Allah akan memberikan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Gak usah dipikir nanti lunasnya gimana, gak usah dipikir, pasti akan datang pertolongan dari Allah, dari sesuatu yang di luar pikiran kita, di luar logika kita. Itu yang disebut dari arah yang tidak disangka-sangka. Gak dipikir, gak masuk logika, tapi pertolongan itu datang. Bukankah sering Allah hadirkan hal seperti itu? Nggak masuk, nggak pernah kita pikirkan, nggak kita logikakan, nggak kita prasangkakan, tapi semuanya datang. Bukankah sering seperti itu? Ya, bukankah sering seperti itu? Tuh ya teman-teman ya. Dah, semoga kita semua dijauhkan dari perkara-perkara riba. Ya, kenapa sih sampai terjadi riba? Ya, salah satu penyebabnya ketidakmampuan kita dalam menata hati, mengedepankan keinginan ketimbang ketenangan. Sok, ada nggak orang yang berkecimpung dengan riba hidupnya bahagia? Nggak ada. Nggak ada teman-teman. Gitu ya. Apakah sholat tahajud harus dikerjakan malam aja? Iya, sholat tahajud itu qiyamul lail, sholat yang dikerjakan di malam hari.